Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galih Supansyabani dengan NIM G00230067 dari SGD A2. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai dinding abdomen, rektum, dan peritoneum. Jadi lapisan dinding abdomen kan ada dua sisi, bagian anterior sama posterior. Nah, untuk anterior itu terdapat kulit, fascia superficialis, ada fascia profunda, musculi aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan peritoneum parietal. Lalu untuk bagian posterior, dia itu hanya ada 5, yang nggak ada itu fascia profunda sama fascia transversalis. Nah, kita mulai dari kulit. Kulit itu paling luar, kelihatan kan, jelas. Di perut ada kulit. Kemudian di dalam kulit ini ada sebuah ada ya ini di bagian dalam kulit itu ada fascia superficialis. Fascia superficialis ini dibagi dua, ada fascia Camper sama fascia scarpa. Fascia Camper ini merupakan isinya itu lapisan lemak, sedangkan fascia scarpa ini sebuah lapisan membranosum. Ini lemak, kelihatan banget lemak kuning-kuning. Dalamnya membranosum, di bawahnya lagi lapisan scarpa membranosum. Nah, ini mungkin bisa dilihat ini lemak, kemudian ini lapisan membranosum. Apa tadi namanya? Scarpa. Nah, fascia scarpa ini akan berlanjut yang dari perut itu akan berlanjut ke regio femur dan di bawah ligamentum inguinal akan bergabung dengan fascia lata. Nih. Di bawah inguinal akan bergabung ke fascia lata regio femoralis. Selain itu pada laki-laki fascia scarpa akan meluas ke superficial ke skrotum dan membentuk dan akan disebut fascia dartos. Ini scarpa meluas ke sini untuk fascia dartos, disebut oleh fascia dartos. Selanjutnya adalah ada fascia profunda. Fascia profunda ini letaknya ada 3 lapis. Ada superficial, intermediate, sama deep. Yang superficial itu letaknya ada di bawah dari apa tadi sebelumnya fascia scarpa. Lalu superficial, intermediate, dan deep-nya itu nanti ada di bawah tiap-tiap lapisan otot. Ini merupakan jaringan ikat, lapisan jaringan ikat. Kemudian adalah musculi et aponeurosis. Di bawah tadi fascia profunda mulai ada musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis pada dinding abdomen ini terbagi menjadi dua berdasarkan arah seratnya, flat muscle dan vertical muscle. Flat muscle ada obliquus externus, internus, lalu transversus abdominis, dan kemudian vertical muscle ada rectus abdominis dan pyramidalis. Nah, flat muscle otot yang mendatar ini yang paling luar, ini paling mudah dilihat, paling luar itu ada obliquus externus. Ini arah seratnya itu membentuk seperti huruf V ke bawah gini, bentuk seperti huruf V. Nah, kemudian musculus obliquus externus ini nanti ini akan berlanjut membentuk ligamentum inguinale yang meluas dari sias sampai ke tuberculum pubicum. Ini aponeurosisnya seperti itu. Kemudian ini kan gambar musculus obliquus externus dipotong, digulung ke belakang. Nah, di gulung belakang ini akan terlihat otot yang serat otot yang arahnya beda. Ini seperti huruf A. Ini merupakan otot musculus obliquus internus. Jadi di bawahnya obliquus externus nanti ada obliquus internus. Nah, kemudian dipotong lagi, digulung lagi. Dipotong lagi obliquus internus, digulung, dibuka, akan terlihat otot-otot yang mendatar seperti ini disebut musculus transversus abdominis. Arahnya mendatar ini. Selanjutnya adalah untuk yang vertical muscle. Vertical muscle ini ada musculus rectus abdominis dan pyramidalis. Rectus abdominis ini yang suspek itu, yang orang-orang
kalau latihan otot kelihatan suspek itu rectus abdominis, kemudian ada ini musculus pyramidalis di sini. Nah, hanya beberapa orang yang memiliki, enggak semua orang memiliki musculus pyramidalis. Musculus vertikal ini akan dilapisi oleh vagina musculi recti, akan dilapisi oleh lapisan yang disebut vagina musculi recti abdominis. Nah, ini merupakan dibentuk dari aponeurosis 3 flat muscle. Aponeurosis dari 3 flat muscle akan membentuk vagina musculi recti. Ini. Kemudian di bagian tengahnya juga ini ada yang namanya linea alba yang sama juga terbentuk dari aponeurosis dari flat muscle, 3 flat muscle tersebut. Nah, lalu di rectus abdominis ini kan ada garis-garis ke samping ini. Ini disebut sebagai interseksi tendineu. Ini letaknya itu yang paling bawah itu di umbilical, kalau yang paling atas di processus siphoideus. Nah, iya. Nah, kemudian yang kedua ini terletak di antaranya ini. Ya, vagina musculi recti ini tadi melapisi rectus abdominis, musculus pyramidalis, sama arteri vena epigastrica superior. Kemudian lanjut ke fascia transversalis. Nah, di fascia transversalis ini letaknya di bawah dari musculus transversus abdominis. Nah, kemudian ada fascia extraperitonealis. Ini memisahkan peritoneum parietal dengan fascia transversalis. Kalau bagian depan itu disebut preperitoneale, kalau bagian belakang bagian anterior disebut preperitoneale, lalu untuk bagian posteriornya itu disebut retroperitoneale. Selanjutnya adalah peritoneum parietal, merupakan lapisan membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh organ viscera. Ya, karena ini di dinding abdomen, maka itu adalah yang sini. Ini kelihatan. Nah, kemudian berikutnya adalah rektum. Rektum itu dibagi menjadi dua, ada rektum propria sama rektum propria sama canalis analis. Nah, rektum propria itu sisi luar itu terlihat ini bentuk seperti S, ini merupakan adanya flexura sacralis dan flexura anorectal atau perinealis. Ini terbentuk seperti huruf S, ini menjaga konsistensi fase tinja. Nah, ini sehingga sisa zat buangan feses tinja itu nggak langsung brojol gitu aja, tapi lewat jalan berkelok-kelok gitu. Jadi nggak langsung brojol, intinya itu. Fungsinya itu. Nah, kemudian ada tunika mukosa. Di bagian tunika mukosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal, lipatan seperti ini yang disebut sebagai plica transversalis recti. Ada 3 plica, superior, intermediate, sama inferior. Nah, di bawahnya itu nanti akan mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Dari sini sampai sini membentuk ampula recti. Nah, kemudian selanjutnya akan masuk ke analis-kanalis. Nah, di situ ada zona transisi dari rektum ke kanalis-analis, tandai oleh linea anorektal atau anorectal junction. Ini. Garis. Seperti itu. Kemudian masuk ke kanalis analis. Kanalis analis itu ada 3 zona columnaris, zona analis, zona cutanea. Zona columnaris ini ditandai dengan adanya kolum analis, bangunan penting kolum analis ini seperti yang ditunjuk. Dan untuk pecten analis ini kan ada sebuah bangun seperti ini ya. Ini kalau dibuat garis-garis ini nanti akan disebut sebagai linea pectinea. Nah, itu seperti itu. Lalu ada zona cutanea. Zona cutanea itu ini linea anocutanea. Di sini ya batas di situ.
Nah, kemudian bangunan pentingnya tadi ada kolumna analis, linea pectineum, terus ada sini ada sinus analis, kemudian ada valvula analis, valvula. Gitu. Nah, selanjutnya di kanalis analis juga ada otot-otot yang berperan dalam defekasi. Ini ada otot sphincter ani. Dia fungsinya ya berperan dalam defekasi, bisa untuk menahan keluarnya tinja atau mendorong keluarnya tinja gitu. Nah, itu terdiri dari dua jenis otot polos dan otot skelet. Yang otot polos itu ada musculus sphincter ani internus dan juga musculus corrugator ani. Lalu yang skelet itu ada musculus sphincter ani externus dan musculus puborectalis. Ini puborectalis, ini di sini sphincter ani externus, ani internus. Nah, kemudian ini adalah musculus corrugator ani. Yang panjang di sini, panjang ini corrugator ani. Nah, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah neurovaskularisasi. Yang pertama adalah arterinya dulu, vaskularisasinya. Arteri itu ada 3 arteri yang memvaskularisasi, yaitu arteri rectalis superior. Ini akan merupakan cabang dari mesenterica inferior. Kemudian ada arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior. Ini media itu sini, inferior sini, yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian untuk venanya itu ada vena rectalis superior yang kemudian akan bermuara ke vena mesenterica inferior. Lalu ada vena rectalis inferior, kemudian akan menuju ke rectalis inferior, ya, akan menuju ke vena pudenda interna, kemudian menuju ke iliaca interna, ya, lalu ke cava inferior. Lalu ada vena rectalis media, ini akan menuju ke iliaca inferior dan kemudian akan bermuara ke cava inferior. Selanjutnya untuk persarafannya itu untuk parasimpatis disarafi oleh nervus planici pelvici. Lalu untuk yang bagian kaudalnya itu ada ketambahan nervus hemorrhoidalis inferior. Lalu untuk simpatisnya itu ada diinervasi oleh nervus splenolumbalis. Selanjutnya adalah peritoneum. Jadi peritoneum itu merupakan lapisan membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau seluruh organ viscera. Nah, yang tadi ada melapisi bagian dalam dinding abdomen. Ini disebut sebagai peritoneum parietal. Yang di sini. Peritoneum parietal. Kemudian yang melapisi organ viscera itu disebut peritoneum visceral. Nah, berdasarkan lapisan peritoneumnya, organ-organ visceral dibagi menjadi 2. Organ intraperitoneal, yaitu organ yang semuanya dilapisi oleh peritoneum. Lalu retroperitoneal itu yang hanya sebagian saja. Nah, ini kalau ingin menghafal ini yang bagusnya itu dihafalinnya itu yang retroperitonealnya itu. Soalnya gampang ini Pucker. Kalau bagian depannya diambil SAD PUCKER, Pucker. Ada suprarenal gland, aorta, lalu ada duodenum kecuali pars superior, ada pankreas kecuali bagian cauda, ada ureter, lalu colon ascendent, descendant, lalu ada kidney, ada esophagus dan rectum. Nah, ini intraperitonealnya berarti yang bukan selain dari Pucker itu. Salah. Selanjutnya ada cavum peritonei. Cavum peritonei itu tadi kan sudah disebutkan kan ada lapisan, ada peritoneum,
peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, ini nanti akan membentuk suatu rongga. Ini kalau tampak lateral kelihatannya seperti ini, tapi kalau dilihat itu nanti akan membentuk suatu rongga. Nah, rongganya itu disebut ada cavum peritoneumagus atau biasa disebut greater sac, greater SAC, greater sac, dan cavum peritoneum minus yang biasa disebut juga lesser sac. Bisa disebut lesser sac. Yang majus ini besar, yang besar. Lesser sac ini yang kecil. Nah, ini kedua cavum ini terpisah ini. Tapi ini terpisah. Nah, yang menghubungkan greater sac dan lesser sac ini adalah foramen epiploica winslowi. Ini akan menghubungkannya di sini. Kemudian selanjutnya adalah duplikator peritonei. Duplikator peritonei ini adalah suatu sistem untuk yang berfungsi untuk fiksasi organ viscera. Fiksasi organ viscera berarti ya fiksasi itu apa? Sehingga organnya itu tempatnya itu ya di situ terus, nggak pindah-pindah gitu. Itu ada 3 yang berperan, ada mesenterium, omentum, ligamentum peritonei. Nah, mesenterium. Mesenterium ini untuk menempelkan organ viscera dengan dinding posterior abdomen. Nah, ini omentum ini yang seperti ini. Omentum. Mesenterium itu yang seperti ini. Mesenterium itu kalau di usus disebut mesenterium, kalau di kolon disebut mesokolon, kalau di appendix disebut mesoappendix. Ini ya, yang menempelkan organ. Ini kalau dilepas ususnya. Ini juga kelihatan. Ini mesenterium, menempel dengan dinding posterior. Nah, selanjutnya ada omentum. Omentum ini kumpulan ligamen-ligamen. Nah, ada majus, omentum majus yang ada di ini di usus, kemudian omentum minus di dekat gaster dan hepar. Ini omentum majus terdiri dari ligamentum gastrophrenica, lalu ada gastrosplenica, gastrocolica, dan gastrorenale. Gastrocolica ini gaster dengan kolon, lalu splen ya berarti gaster dengan splen ada di sini nggak kelihatan. Gaster nanti di bawahnya ini kan ada lien, splen, lalu ada prenica, suprarenal, ya itu. Lalu selanjutnya adalah omentum minus, tersusun dari ligamentum gastrohepatica dan ligamentum hepatoduodenale. Ini gastrohepatica, gastro dengan hepar, di sini nanti ada ligamen ini, kemudian hepatoduodenale, hepar dengan duodenum. Kemudian lanjut ke ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei ini ya ligamen yang fungsinya ini untuk merekatkan antar organ. Nah, di hepar itu ada ligamentum hepatoduodenale, hepatogastricum, sama falciform hepatis. Hepatoduodenale ini hepar dengan duodenum. Lalu hepatogastricum, hepar dengan gaster. Lalu ini falciform hepatis. Ini di antara hepar, lobus kanan, lobus kiri. Ya, gitu. Selanjutnya adalah gaster. Untuk gaster ada ligamentum gastrophrenicum ini, lalu ada ligamentum gastrosplenicum, gastro dengan splen atau lien, gastro dengan lienalis, gastro dengan lien, lalu ada gastrocolica, gaster dengan kolon. Ya, ini kalau ini kan diangkat ke atas gini ya, sama jepitan. Ini kalau enggak, ini kan nempel ke sini ini. Ya, nanti ligamentumnya nama ligamentum gastrocolica. Udah selesai. Ini salah tempat. Ya, mungkin sudah sekian dari saya. Ini untuk sumber-sumbernya telah saya cantumkan semuanya. Setiap ada gambar sudah ada sumbernya. Sumber-sumber yang saya pakai ini dari Sobota, Netter, terus ada Gatemoor, ada Gray Anatomy, lalu saya pakai juga Prometheus. Udah sih. Ada lagi nggak tadi?
ada mungkin. Ya, intinya udah saya cantumin di bawah sini. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini apa ini?